mengatakan begitu itu apa dia belajar? Tapi kan hanya masalahnya seperti itu jari Tuhan, itu jari Musa gitu ya. Nah, itu yang dianggap keliru ketika mereka tidak mengerti latar belakangnya. Baca letterlet dan hanya baca terjemahannya. Nah, ya. Sudah, letterlet kan juga hanya terjemahan sudah tadi ya bias. Bias makna. Ya seperti kita kalau ngomong orang Jawa itu loh. Nah orang Jawa ini berbahasa Indonesia kan jatuh, sudah jelas kan jatuh. Tapi ini jatuhnya orang Jawa itu kan lihat kasusnya. Kan misalnya jatuh, ini kan kejungkel, lalu jengkang, kekelengkang, kepleset, jelungkup. Nah itu loh ya. Sulit itu di dalam bahasa Indonesia yang jatuh toh. Tapi jatuhnya orang Jawa itu berdasarkan peristiwanya. Posisi peristiwa itu. Nah ini yang kadang-kadang itu kita tidak temukan di dalam bahasa Indonesia. Makanya kan semua kan lalu pakai maha pengasih, maha penyayang, maha. Itu karena mau mengatakan nggak ada diganti kata itu untuk mengganti kata itu. Seperti misalnya yang sering saya katakan itu kata misterion itu sulit ketemu kata Indonesianya yang pas. Misterion. Baik. Misteri ya misteri. Tapi ya syukurlah bahwa kita semua punya kesempatan untuk belajar. Kalau baca tafsir itu Pak, waduh tafsirnya. Tafsiran Bible Yerusalem itu segini nih Pak. Ini baru satu orang yang ngerti loh Pak. Teman saya itu ngirim dari Filipina itu, wah ya sebetulnya gini. Tapi itu penting juga karena suatu saat kan ketika kita itu buntu, wah ini mana sih kita coba carilah di itu yang tertulis. Iya. Nggak usah sampai yang begini-begini Pak. Jadi cukup yang kita sudah mampu saja supaya kita mengerti oh ya. Orang mau ngomong apa kita oh ngerti ya itu kasusnya kayak begini. Ya, oke. Lalu mungkin selanjutnya jadi itu ada persembahan khusus dan kemah suci. Nanti kita akan bicara itu. Persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Lalu kemudian membuat tempat kudus bagiku, kemah suci, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, itu ada hal yang saya kira di sini itu menjadi penting. Nah, mari kita coba lihat, kita lompat ke 25. 25 ayat 1 sampai 9. Sampai mana tadi? Ya. Berfirmanlah petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu tenaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk kukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk
dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, jadi tadi disebut itu barang-barang berharga sebenarnya ya. Tapi di kemudian hari nanti yang kena persepuluhan itu kan sampai hal-hal kecil. Misalnya kalau kita lihat itu misalnya ada jintan, nah, jintan ini kan kecil sekali toh. Obat panas itu ya. Pilih sama selase itu ya, obat minuman itu kan. Persepuluhannya bagaimana ngitungnya ya? Gitu nih. Sampai dilem-dilem begitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya kan yang mau dikatakan apa kan menjadi sangat menarik. Tadi kan ada perkataan yang saya kira itu perlu diperhatikan di sana. Memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, ya, terdorong hatinya. Jadi kalau ngomong terdorong hatinya itu kan berarti apa? Ikhlas. Bukan karena paksaan, tetapi itu karena terdorong hatinya. Dan yang terakhir tadi itu membuat tempat kudus bagiku kemah suci, dan aku akan diam di antara mereka. Jadi ada aturannya lagi. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Lihat itu nanti kan ada perubahan kan ya. Perubahannya itu dari Tuhan itu yang di luar. Kalau kemarin dalam perjalanan padang gurun itu kan kadang-kadang Tuhan itu di depan atau di belakang. Jadi awan, api kan. Nah, tadi kemudian dari situ kan lalu mulai berkembang bahwa Tuhan itu hadir di dalam kemah pertemuan, lalu kemudian di dalam tabur perjanjian. Mulai ada perkembangan di situ. Itu pengaruh apa? Nah ini kan yang saya kira menjadi penting. Pengaruh apa? Nah, coba kita lihat. Pengaruh apa sih? Nah itu sudah. Itu. Jadi konsep P, jadi kelompok P itu pinjaman Kanaan. Maka pengaruh sebenarnya kalau kita ngomong begitu, itu sudah pengaruh dari bangsa Kanaan. Dan melalui apa? Melalui penyesuaian. Bagi orang Kanaan, itu Allah itu, pemimpin para dewa-dewa itu tinggal di kemah di atas gunung. Dari atas gunung inilah ia memberikan perintah dan peraturan. Jadi apa yang terjadi di dalam bangsa Israel itu juga ada pengaruh budaya-budaya apa namanya religius di sekitar bangsa Israel. Nah kalau ini ada orang bertanya ya. Oh ya. Misalnya buat semen itu loh, semen tahu ya? Tempat itu menaruh kerangka-kerangka nenek moyang tulang-tulang itu. Kotak itu. Iya, mula-mulanya itu dulu nggak ada patung-patungnya. Jadi ya biasa buat begitu. Lalu di kemudian hari ketika masuk ke Kristenan, apalagi Katolik begitu, lalu mulai orang pasang di semen itu ada patung-patungnya. Nah kira-kira begitulah. Jadi sama dengan orang Israel ini ketika di dalam perjalanan, lalu kemudian bertemu dengan budaya di sekitarnya itu, lalu mereka mengambil hal-hal itu. Kalau kita lihat misalnya nanti kita ketemu dengan Paulus ketika dia di Athena, di Areopagus itu, dia kan ngerti itu. Paulus mengerti itu. Karena di situ kan di Areopagus itu banyak dewa-dewa macam-macam, tapi ada satu yang nggak ada. Maka Paulus mengatakan, loh itu yang kamu tidak kenal itu, itulah Yesus. Nah itu, pintar kan masuk ke dalam budayanya.
Itu sampai di situ.